Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Adi Baskara, absen 8. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Perang Makassar terhadap VOC. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Perang antara Makassar dengan VOC ini sudah terjadi sekitar 4 tahun lamanya dari tahun 1666 sampai 1669. Dan itu semua disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu kebijakan VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah. Maksudnya itu, VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara, termasuk di Makassar, yang dimana itu merupakan pusat perdagangan yang sangat kuat di Indonesia. VOC juga berusaha mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, yang dimana itu merupakan sangat berharga di pasar Eropa sana. Lalu yang kedua itu ada pertentangan politik dan kekuasaan. Maksudnya itu, VOC tidak hanya ingin menguasai perdagangan yang ada di Indonesia, tetapi juga ingin memperluas pengaruh politiknya di Indonesia, di Nusantara. VOC juga sering menundukkan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia dan menjadikannya sekutu ataupun wilayah bawahan. Lalu yang nomor 3 itu perbedaan budaya dan agama. Maksudnya itu perbedaan budaya agama VOC yang berasal dari Belanda dengan budaya lokal yang ada di Makassar juga mempertegang keadaan di sana. VOC seringkali memaksakan kehendak mereka dan budaya mereka yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu lokasi dan waktu. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, perang antara Makassar dengan VOC ini memakan waktu sekitar 4 tahun lamanya, dari tahun 1666 sampai 1669 atau pada abad pertengahan abad ke-17. Konflik ini juga melibatkan Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Lokasi utama pertempuran pada saat itu adalah di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Makassar, ibu kota Kesultanan Goa. Pertempuran ini berlangsung di daratan Makassar dan laut di sekitarnya karena Makassar merupakan pelabuhan penting di wilayah Nusantara. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke tokoh raja-raja yang ada di Makassar. Jadi raja yang pertama itu ada Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona. Jadi beliau itu adalah salah satu raja atau penguasa terkenal dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan yang memerintah pada abad ke-16. Jadi beliau ini dikenal sebagai raja yang memainkan peran penting mengembangkan kekuatan kejayaan Kesultanan Goa sebelum era Sultan Hasanuddin. Lalu raja yang kedua adalah I Mangarangi Daeng Manrabia. Beliau ini dikenal juga dengan nama Sultan Alauddin. Jadi beliau ini penguasa Kesultanan Goa dan merupakan sultan pertama yang memeluk agama Islam. Beliau memainkan peran penting dalam sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan dan secara umum di kawasan Indonesia Timur. Beliau menjabat sebagai raja dari tahun 1586 sampai 15 Juni 1639. Lalu raja yang ketiga adalah Sultan Malikus Said. Beliau adalah penguasa Kesultanan Goa ke-16 dan merupakan putra dari Sultan Hasan Alauddin, sultan pertama Goa yang memeluk agama Islam. Sultan Malikus Said memerintah Goa dari tahun 1639 hingga 1653, memainkan peran penting dalam melanjutkan kebesaran Kesultanan Goa setelah masa ayahnya. Lalu raja terakhir sekaligus raja yang paling banyak dikenal adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Goa ke-16 yang terkenal karena perlawanan heroiknya melawan Belanda dalam Perang Makassar. Dia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Lalu sekarang kita masuk ke kronologi. Jadi awalnya itu pada tahun 1666 penyerbuan 21 kapal pasukan VOC dan pasukan Arung Palaka. Lalu pada tahun 1667 itu pasukan Sultan Hasanuddin melakukan penyerangan kembali. Lalu pada tahun 1669 VOC melakukan pengepungan dan penyerangan ke Goa Talok.
Oke, jadi kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu akhir peristiwa dari perang antara Makassar dengan VOC. Perang antara Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gowa ini dengan VOC berakhir dengan kekalahan Makassar pada tahun 1669. Hasil dari konflik ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian Bongaya yang isinya itu: satu, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Dua, wilayah Makassar hanya terbatas pada Goa. Tiga, Makassar harus membayar ganti rugi perang. Keempat, Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Lalu yang kelima itu ada Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Lalu yang keenam dan yang terakhir ini adalah benteng yang ada akan dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Oke, jadi sekian pembahasan tentang perang antara Makassar dengan VOC ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.